Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dengan NIM 10602033 dari kelas TRPL 2A Politeknik Negeri Subang. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang hash dan juga hashing. Langsung kita mulai saja ke materinya. Hash atau hash table yaitu sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan mengolah data dengan cepat dan efisien. Juga beroperasi dengan prinsip kunci nilai. Seperti mengorganisir data ke dalam pasangan kunci nilai. Setiap elemen data itu memiliki kunci yang unik yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi. Hash table gunakan fungsi hash untuk mengonversi kunci menjadi indeks dalam array. Dengan cara ini, akses data menjadi sangat cepat karena dapat langsung menghitung indeks tempat data disimpan. Juga cocok untuk pencarian, penyisipan, penghapusan, dan pembaruan data dalam waktu konstan. Sedangkan hashing adalah proses mengubah kunci atau string karakter apapun menjadi nilai lain. Nilai ini biasanya direpresentasikan oleh nilai atau kunci yang lebih pendek dan memiliki panjang tetap yang memudahkan pencarian dan penggunaan string. Hashing tidak terbatas pada pengindeksan, pengambilan data, tanda tangan digital, kemampuan cyber, dan kriptografi. Baik, untuk selanjutnya adalah fungsi hash, yaitu bertugas untuk mengubah kunci masukan. Bisa berupa data apapun seperti string, objek, maupun integer yang besar. Indeks array tersebut menjadi valid. Di mana data tersebut akan disimpan. Di sini saya akan menjelaskan juga fungsi-fungsi dari hash ini seperti domain, range, sifatnya itu uniform, cepat, dan deterministik, juga load factor beserta dengan dampak performanya. Domain himpunan semua kemungkinan kunci masukan yang dapat diterima oleh hash table. Lalu ada range, yaitu himpunan indeks yang dapat diakses dalam array hash table, yaitu dari 0 hingga m sampai 1. Di mana m adalah ukuran array, jumlah slot atau bucket. Ukuran range jauh lebih kecil daripada ukuran domain. Lalu juga ada uniform. Uniform di sini fungsi yang harus mendistribusikan kunci masukan secara seragam ke seluruh range atau slot atau bucket. Dampak performanya itu meminimalkan tabrakan, menjaga waktu operasi rata-rata atau O1. Di sini juga ada cepat atau bisa disebut dengan fast. Jadi komputasi fungsi hash harus sangat cepat. Idealnya waktu konstan 0,1 karena fungsi ini dipanggil pada setiap operasi insert, search, dan delete. Dampak pada performanya ini itu memastikan kecepatan keseluruhan hash table. Selanjutnya ada deterministik, itu untuk memasukkan kunci yang sama. Fungsinya itu harus selalu menghasilkan nilai hash yang sama. Dampak pada performanya itu penting untuk operasi search dan juga delete, karena sistem harus tahu persis di mana data disimpan. Lalu ada load factor. Load factor di sini adalah metrik kritis yang menunjukkan rasio jumlah elemen yang disimpan atau disebut juga n. Terhadap total kapasitas hash table, yaitu disebut juga dengan m. Untuk rumusnya itu yaitu A sama dengan jumlah elemen n dibagi dengan ukuran total slot, jadi bisa disebutin dengan m. Jika A kurang dari 0,5, dampak terhadap performanya itu operasi sangat cepat mendekati O1. Namun terjadi pemborosan memori. Jika A sama dengan 0,7 hingga 0,75, untuk dampak terhadap performanya itu menjaga waktu operasi rata-rata tetap O1 sehingga menggunakan memori secara efisien. A lebih dari 1, dampak terhadap performanya juga yaitu meningkatkan panjang rantai collision atau
cluttering terhadap tabel. Nah, sini ada dua strategi utama, chaining dan open addressing. Pada metode chaining, seperti slot dan array, hash table menyimpan petunjuk ke struktur data sekunder. Biasanya linked list, kelebihannya load vector atau disebut dengan A, dapat lebih dari satu. Nah, untuk keterbatasannya itu membutuhkan memori tambahan untuk menyimpan pointer di setiap node linked list. Nah, lalu kita lanjut ke open addressing. Semua elemen disimpan di dalam array hash table itu sendiri. Nah, di sini ada linear probing atau pencarian linear. Kelebihannya itu implementasi paling sederhana, dan juga untuk keterbatasannya itu rentan terhadap primary clustering atau kelompokan primer. Nah, lalu ada quadratic probing. Sini yaitu disebut juga dengan pencarian kuadrat. Nah, sini untuk kelebihannya itu mengurangi masalah primary clustering, dan juga untuk keterbatasannya itu dapat menyebabkan secondary clustering, pengelompokan sekunder. Lalu ada double hashing atau hashing ganda. Kelebihannya itu hampir menghilangkan clustering, menghasilkan urutan pencarian yang paling seragam. Yaitu untuk keterbatasannya itu membutuhkan desain dua fungsi hash yang baik, dan H2 tidak boleh menghasilkan 0. Lalu ada kaitan dengan load vector A dengan kualitas fungsi hash. Nah, kualitas fungsi hash itu untuk kualitas fungsi hashnya itu baik, seragam dan cepat, yaitu dampak pada kompleksitasnya itu. Kompleksitas rata-rata tetap, yaitu O1 itu mendistribusikan kunci secara merata. Lalu untuk yang kualitas fungsi hash yang buruknya tidak seragam, kompleksitas rata-rata dapat memburuk menuju ON, load factor. Nah, load factor ini A sama dengan N atau N dibagi dengan M. Nah, untuk nilai load factor itu ada rendah atau terjaga, yaitu dampak pada kompleksitasnya itu mempertahankan O1 rata-rata. Lalu untuk nilai load factor yang sangat tinggi, itu dampak pada kompleksitasnya itu meningkatkan probabilitas ON rata-rata. Nah, baik, ini untuk implementasi singkat dari codingannya. Nah, di sini ada struktur utamanya dari line 1 ini, hash table linear probing. Dan di sini saya memakai referensi dari konsep linear probing di YouTube Python program to implement hash table open addressing. Nah, di sini juga struktur pada dasarnya di G4G. Baik, untuk outputnya itu akan jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Dari kasus singkatnya itu deteksi duplikasi menggunakan set unik. Nah, sini aplikasi yang paling umum dan efisien dari hash table. Lalu untuk kesimpulannya itu di sini ada beberapa poin, yaitu kompleksitas ideal, masalah kunci, fungsi hash, load vector, penanganan tabrakan seperti chaining, open addressing. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.